Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan bertemu kembali di mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial. Kalau minggu lalu ada Bu Maya ya yang menjelaskan materi peta. Kalau sekarang ada Pak Agus yang mengisi materi letak dan luas Indonesia dan juga kondisi dan potensi alam Indonesia. Ayo, sebelumnya Bapak ingin bertanya kembali, apakah masih ingat penjelasan dari Bu Maya minggu kemarin? Apa itu peta? Ada yang tahu? Ya, pintar ya kalau yang sudah tahu. Oke, langsung saja kita ke materi letak astronomis Indonesia. Di sini berdasarkan letak astronomis Indonesia, kita baca dulu ya. Jadi Indonesia itu berada pada apa? Ada yang tahu? 6 derajat lintang utara sampai dengan 11 lintang selatan dan juga 95 derajat bujur timur dan 141 derajat bujur timur. Nah, adapun kalau berdasarkan letak astronomisnya dilihat dari letak 6 derajat lintang utaranya, yaitu apa? Indonesia paling utara. Pintar sekali. Nah, di situ ada pulau apa namanya? Pulau W yang terletak di Provinsi Nangro Aceh Darussalam. Nah, kalau di 11 derajat lintang selatan, wilayah Indonesia itu yang paling selatan. Apa? Yaitu di Pulau Rote. Kalau Pulau Rote itu di mana sih? Ada yang tahu nggak? Iya, di Nusa Tenggara Timur. Nah, adapun kalau di 95 derajat bujur timur, letak Indonesia itu di paling barat. Kalau paling barat itu berarti sudah jelas ya dari ujung utaranya sampai Pulau Sumatera. Ayo, ada yang tahu? Kan kemarin sudah dinyanyiin sama Bu Maya ya. Ada Sumatera Utara, Sumatera Barat, Sumatera Selatan. Oke. Kemudian lanjut lagi kita ke 141 derajat bujur timur, yaitu di wilayah Indonesia paling timur. Kalau yang paling timur berarti ciri khasnya bagaimana? Ya, orangnya yang seperti orang bule ya, orang-orang bule Afrika. Nah, itu di mana sih letaknya? Di kota Merauke. Ya, kota Merauke itu di mana sih? Ada yang tahu? Ayo, ada yang tahu? Kalau kalian pernah lihat timur-timur di ujungnya ya, kayak kita next saja langsung. Nah, di sini ada pembahasan tentang garis lintang dan juga garis bujur. Garis lintang dan garis bujur pernah dengar nggak sih? Kalau kalian pernah lihat globe atau peta dunia, kalian akan lihat yang namanya garis lintang dan garis bujur tanpa kalian sadari. Oke, kita bahas bersama-sama. Garis lintang itu merupakan garis khayal pada peta atau globe yang sejajar dengan khatulistiwa. Dari mana sih Pak? Oke, ikutin tanda panah ini ya. Nih, garis lintang itu dari sini. Jadi dari sudut sini ke sudut sini tuh muter tuh. Kalau misalkan kita lihat di globe kayak bundaran ya, kayak bulat gitu ya putarnya. Nah, kalau di bawah juga sama tuh, di bawah yang gini. Ini juga sama. Ini disebut dengan garis lintang. Kalau garis bujur, ada yang tahu garis bujur? Garis bujur itu merupakan garis khayal pada peta atau globe yang menghubungkan kutub utara dan selatan bumi. Dari mana ke mana? Kalau kalian lihat semangka tuh dari atasnya sampai ke bawah. Pasti kalian kalau mau semangka dari atas ke bawah kan seperti ini. Tuh, nih ada garis panjang ke bawah. Ini disebut dengan garis bujur. Oke. Sudah paham? Kita next ya materinya. Ada letak geografis Indonesia. Apa sih letak geografis itu Pak Agus? Letak geografis itu dikatakan letak suatu daerah atau negara yang dilihat dari kenyataan suatu wilayahnya di permukaan bumi. Nih, Indonesia kalau dilihat dari letak geografis Indonesianya terletak sebagai persilangan suatu negara dan pulau. Apa aja Pak? Oke, kita sebutkan. Yang pertama ada benua Asia yang menyilang ke benua Australia. Ada Samudra Pasifik yang menyilang ke Samudra Hindia. Di mana Indonesia nih? Di tengah-tengahnya. Kita terletak di tengah-tengahnya, dikelilingi oleh benua Asia, benua Australia, Samudra Pasifik dan juga Samudra Hindia. Ada yang tahu nggak apa sih keuntungan kita kalau kita letaknya di tengah-tengah letak geografisnya? Oke, dengerin ya. Adapun keuntungan Indonesia itu ada dua. Yang pertama, kita merupakan perletakan persilangan dari dua benua dan juga dua samudra. Memungkinkan kita akan menjadi apa? Lalu lintas dunia.
Misalkan dari Australia pengen ke benua Asia, berarti dia harus apa? Melewati Indonesia terlebih dahulu kan? Iya, jadi kita sebagai apa? Perlintasannya. Yang tadi nggak tahu Indonesia di mana jadi tahu. Pas mereka naik pesawat, wah ada negara di bawah. Negara apa itu? Indonesia. Dan bisa jadi mereka akan mampir terlebih dahulu ke Indonesia, baru mereka akan melanjutkan perjalanannya. Kedua, sebagai titik persilangan kegiatan perekonomian dunia. Nah ini yang sangat diuntungkan itu. Mengapa? Dengan kita menjadi persilangan seperti ini, pada saat satu negara ke negara yang lain yang berbeda pulaunya atau berbeda benuanya, mereka akan apa? Mampir terlebih dahulu ke Indonesia, sehingga kita akan mempunyai banyak jenis macam ragam apa? Banyak apa? Iya betul, sumber daya alamnya. Jadi kita akan mendapatkan produk-produk baru, kita akan mendapatkan barang-barang ekspor impor yang dimana kita tidak punya, kita punya dari negara-negara lain. Dan yang paling untungnya lagi, kita bisa apa? Menjualkan hasil sumber daya alam kita kepada orang-orang yang melintas atau mampir ke negara kita. Nah itu untungnya. Udah paham sampai sini? Oke, kita next. Ada letak geologis Indonesia. Nah, kalau geologis Indonesia di sini adalah letak di mana Indonesia ini mempunyai banyak sekali dampak atau keadaan fisiknya ya. Indonesia ini seperti apa sih Pak benernya? Jadi kita itu mempunyai yang namanya dangkalan. Ada yang tahu apa itu dangkalan? Dangkalan merupakan daratan yang terdapat di laut yang paling dalam. Sekitar berapa Pak? Sekitar 200 meter. Nah yang biasanya menghubungkan ke suatu pulau, yaitu Pulau Indonesia. Kita tuh punya ada dangkalan apa sih? Dangkalan Sunda. Mana sih dangkalan Sunda? Nih coba ya, nih dangkalan Sunda tuh. Dangkalan Sunda tuh, lihat tuh. Nah, mengapa Pak disebut dangkalan Sunda? Karena kita letaknya di sini. Tuh. Ya. Di sini ada juga namanya dangkalan Sahul. Tuh, dangkalan Sahul di sini yang terletak di bawah Papua mendekati benua Australia. Pintar sekali. Ada lempeng Indo-Australia, ada lempeng Eurasia, ada lempeng Pasifik. Kemudian ada sirkum Pasifik juga, ada sirkum Mediterania. Oke, kita lanjutkan pembahasannya terlebih dahulu. Kalau untuk letak geologis Indonesia ini sendiri, kita akan berpacu kepada luas dari Pulau Indonesia itu. Ada yang tahu berapa sih letak luas kita jumlahnya? Ada yang tahu? Oke, Bapak sebutkan ya. Luas wilayah daratan Indonesia itu sekitar 1.922.570 km kuadrat atau persegi. Dan luas perairannya sebesar 3.257.483 km persegi. Yang dimana jumlah pulau kita berapa? Ada yang tahu berapa sih jumlah pulau Indonesia? Betul, 13.466 dengan garis pantainya 99.030 km. Kalau dilihat dari keadaan fisik wilayah Indonesia, kita itu mempunyai suatu kejadian. Sudah agak aneh dong kalau di Indonesia itu kita mempunyai kejadian-kejadian seperti yang pertama ada gempa bumi. Ya, apalagi belum baru-baru ini sudah ada gempa bumi. Jadi gempa bumi itu merupakan suatu kejadian yang ada di Indonesia. Ada dua jenis gempa bumi. Yang pertama gempa vulkanik dan juga gempa tektonik. Apa itu? Gempa vulkanik merupakan gempa yang terjadi akibat adanya aktivitas kegunung apian. Jadi gunung apinya yang aktif. Nah, yang beraktivitas itu gempa vulkanik namanya, yang dimana dia menimbulkan getaran-getaran, mengeluarkan kabut. Oke. Kalau gempa tektonik itu gempa apa? Gempa yang karena adanya pergerakan lempeng tektonik. Misalkan di dasar laut ada lempengan, kedua lempeng yang dimana dia berbentur, kemudian lempeng tersebut menimbulkan suatu pergerakan sehingga gunungnya aktif dengan menimbulkan reaksi seperti apa? Mengeluarkan magma dan lain sebagainya. Yang efeknya yang paling jelasnya adalah gempanya, karena dari pergerakan tabrakan dari kedua lempeng tersebut. Yang kedua ada letusan gunung berapi. Kalau letusan gunung berapi di Indonesia ini sudah sangat terjadi ya. Sebelumnya ada yang tahu nggak apa sih letusan gunung berapi itu?
Kalau gunung berapi sendiri itu kan merupakan lubang kepundan atau rekahan dalam kerak bumi di mana keluarnya cairan magma atau gas atau cairan lainnya ke permukaan bumi. Nah, kalau letusannya ya isi magmanya keluar kemudian meletus dan berada di sekitarnya gitu. Jadi pada saat ada gunung berapi jangan pernah mendekati gunung berapi ya, karena letusan magmanya akan muncrat kemana-mana. Jadi ya dihindarkan lah kalau bisa pada saat sudah aktif, sudah menimbulkan getaran, kalau bisa pergi dari sana ya. Lanjut kita ke iklim. Indonesia mempunyai iklim, jelas Indonesia pasti mempunyai iklim, walaupun kita tidak mempunyai sebanyak iklim dan musim yang ada di negara lain. Oke, iklim di Indonesia itu ada apa saja sih, ada yang tahu nggak? Iklim di Indonesia kita mempunyai iklim tropis, kemudian iklim musim, sama iklim laut. Iklim musim itu seperti apa Pak? Yang dipengaruhi oleh angin musim yang berubah setiap 6 bulan sekali. Kalau iklim tropis seperti apa? Jelas ya, kalau iklim tropis di mana Indonesia hanya ada panas dan hujan. Kalau laut, nah kalau laut di mana kita mempunyai wilayah laut yang sangat luas, kemudian menimbulkan penguapan yang menyebabkan terjadinya hujan. Itu laut. Tahu dong bagaimana caranya? Dari air laut kemudian diangkat ke udara karena panas menguap, kemudian diangkat ke daratan dan sehingga menimbulkan suatu efek hujan. Kalau angin muson, nah angin muson ini salah satu musim dari iklim kita, yaitu ada angin muson barat dan juga ada angin muson timur. Apa Pak perbedaannya? Nih perbedaannya, dengarkan baik-baik ya. Kalau angin muson barat itu di mana dia menyebabkan musim hujan dari bulan Oktober sampai April, ya. Nah kalau kalau angin muson timur itu dari bulan Mei ke September, tapi musim kemarau, bukan musim hujan. Kalau muson barat hujan, kalau muson timur kemarau, tapi tidak berpengaruh ke Bogor ya, karena Bogor kadang hujan menjadi panas, kadang yang kemarau menjadi hujan. Jadi sangat disyukurkan kita tinggal di Bogor ya, karena efek hujannya lebih dominan dibanding hujan yang kemaraunya. Oke, next. Ada potensi sumber daya alam. Yang pertama potensi sumber daya hutan, kemudian potensi sumber daya tambang, dan juga potensi kemaritiman Indonesia. Oke, yang pertama kita akan bahas adalah potensi sumber daya hutan. Indonesia itu luasnya, ada yang tahu hutannya berapa? 52,3% atau sama dengan 99,6 juta hektar. Ya, itu sumber daya hutannya. Nah, adapun jenis-jenis kayu yang ada di potensi sumber daya hutan kita itu, yang pertama ada kayu keruing atau meranti atau agatis yang dihasilkan terutama di mana? Di Papua, Sulawesi dan juga Kalimantan. Ada juga kayu jati yang banyak dihasilkan di Jawa Tengah dan lain sebagainya. Oke, potensi sumber daya tambang. Kalau untuk potensi sumber daya tambang itu ada berbagai macam yang kita miliki di Indonesia ya. Ada batu bara, ada minyak bumi dan gas, ada marmer, nikel, timah, emas, tembaga dan lain sebagainya. Kalau potensi kemaritiman Indonesia sudah jelas, kita yang paling punya yang hampir tidak dimiliki oleh negara-negara sekitar, yang dimana mereka datang ke Indonesia, itu mereka mengambil apa? Dan tahu betul, ikan kita bagus-bagus ya. Kemudian ada apa lagi? Hutan mangrove atau hutan bakau. Kemudian terumbu karang yang dimana sangat indah ya di masing-masing pantai. Sebelum Bapak mengakhiri, jadi Bapak ingatkan sekali lagi kepada kalian. Untuk yang tadi ada materi potensi sumber daya alam, Bapak kan tidak sebutkan semua tuh. Kalian bisa baca-baca ya di halaman 12 buku LKS-nya. Dan juga ada di halaman 13 untuk sumber daya tambang sampai ke halaman 15. Dan ada juga di potensi kemaritiman Indonesia di halaman 16 sampai 17. Jadi tanpa Bapak harus jelaskan semuanya, kalian pun sudah bisa baca di buku LKS-nya. Oke, itu saja yang dapat Bapak sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Ingat, videonya ditonton baik-baik ya, jangan di skip-skip. Agar apa? Agar kalian tahu informasi yang tidak kalian dapatkan di buku LKS-nya. Sekali lagi Bapak ucapkan terima kasih. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 7. Setelah kalian menyimak video dari pembelajaran Pak Agus, Bu Maya akan memberikan tugas yang harus
tugasnya itu kalian cuma bikin peta konsep Indonesia, bukan bikin peta Indonesianya ya, tapi bikin peta konsepnya aja. Kan tadi Pak Agus sudah menjelaskan tentang keadaan alam Indonesia, kemudian letak geografis Indonesia, letak geologis dan lain-lain. Nah, kalian diminta untuk mencari poin tentang Indonesia. Ibu akan kasih contoh di sini. Misalnya, Indonesia beriklim tropis. Dan apa tuh poinnya 1. Yang kedua, Indonesia berada di antara benua Asia dan benua Australia. Dapat 2 poin. Indonesia bergaris lintang 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan. Ya, jadi kalian cari sendiri selebihnya. Yang harus kalian cari itu, kalau mau jumlahnya paling banyak 20 poin, ya maksimal 20 poin kalau yang mau banyak mencarinya. Tapi minimalnya kalian harus mencari 10 poin tentang Indonesia. Tapi yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan sosial, ya. Mau musim hujannya boleh gak Bu? Ditulis boleh. Jumlah pulaunya boleh gak? Boleh. Luas wilayah Indonesianya boleh. Terserah kalian, yang penting itu tentang Indonesia dan berkaitan dengan IPS. Bisa dipahami ya? Nah, cara mengumpulkan tugasnya berbeda-beda. Untuk kelas 7A sampai 7D dikumpulkan melalui link Google Form. Sedangkan untuk 7E sampai 7L yang ngajarnya oleh Pak Agus itu menggunakan Google Classroom. Nah, ini ya. Jadi udah dipastikan juga pengumpulannya, kalian jangan salah. Kalau kalian kelas 7A berarti link Google Form, ya. Nanti akan Maya berikan linknya. Dan batas akhir mengumpulkan tugasnya Ibu tunggu hari ini sampai jam 23.59 harus dikumpulkan, ya. Mungkin itu aja. Tetap semangat anak-anak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.